Halo, bertemu dengan lagi saya Dario Saya Bram. kayak kita lagi di Otolog News. Ya, berita pertama adalah Minggu ini ada apa nih beritanya nih? Karena sebentar lagi mulai mudik-mudik, ya ada penyesuaian tarif tol. Kalau baca beritanya ini sih, jadi ada diskon 20% untuk semua tol jasa marga ya di tanggal 24 sampai 26. Dari tanggal 26 sampai 28 itu untuk tol Trans Jawa, Jakarta, Semarang itu ada potongan tarif juga. Cuman nggak dibilang sih berapa persennya ini. Tol Trans Jawa yang dari Jakarta Semarang itu 26 sampai 28, jam 5 pagi sampai jam 5 pagi di tanggal 28. ya. Lalu berita berikutnya, Suzuki Front ya siap meluncur di Indonesia. Ada gue expect kan di EMS kemarin, ternyata ya mungkin tebakan gue Gias kali bakalan diluncurkan. Fronx ini kategorinya di mana ini? Segede race atau lebih gede atau lebih kecil? Rasanya segede race sih, gue tebakan gue. Soalnya lebih kecil dari Grand Vitara. Kalau Grand Vitara kan seharusnya segede ARV yang sekarang ini. Oh, jadi ini lebih ke WRV ya Hondanya ya? Iya, mungkin segede WRV ya mungkin. Modelnya sih cukup bagus sih, menurut saya cukup keren sih. Ini berasa kayak versi kecil Grand Vitara nggak sih? Ya, gue bisa katakan gitu sih, kayak versi lebih kecil. Lampu belakangnya mirip soalnya. Nah, model-model sekarang sih yang itu dari ujung kanan ke kiri itu. Ya nyambung. Ya ini harga kita belum tahu sih, belum tahu harga berapa, belum ada informasi jelas. Tapi ya, kabarnya tahun ini sih bakal keluar. Tapi katanya tebakannya katanya mungkin sekitar di bawah 300 ya. Dia 290 ke atas lah kira-kira. Ya mengingat ini Suzuki, mesin sama sih pakai ya tebakannya sih pakai K15 juga di sini kalau kita baca ya. Itu sama kayak Baleno sekarang nggak sih? Sama R3 sama Jimny. Oh Jimny Ya. Sama. Oke, jadi yang berikutnya ini ya Kia EV3 ya. EV3 jadi adiknya kita masuk apa EV6 ya, EV6 udah ada, EV9 udah ada. Ya, ini yang paling kecil berarti ya. Ya bisa katakan kita paling kecilnya lah. Ya model-modelnya mirip sih sama EV9 sih. Gue bilang ini kayak baby EV9 lah. Jadi model crossover, ini dari Kia. Cuman ini untuk secara ukuran dia seukuran apa ya? Belum ada bayangan gua. Segede HRV kali ya tebakan gua sih. Dari kecil amat berarti ya. Nggak kecil amat sih, yang bisa mati 5 orang dan sih ya interiornya sih itu bilang Kia banget sih, Kia yang sekarang ya, modern, minimalis sih ya. Kalau ngelihat fotonya tuh kayak layar, setir, tombol-tombol sedikit dah. Tombol dikit banget sih. Iya. Jujur gue komentar gue soal mobil sekarang tuh dalam interiornya nggak berkesan sih jujur aja. Bukan yang jelek, nggak berkesan. Ya nggak tahu nih harga berapaan ya. Oke, kalau Kia sih di Indonesia sih harga agak premium biasanya. Berapa? 500-an, 400-an mungkin ya? 400-an gua sih sanksi sih. Mungkin 600-an kali ya. 600-an ya. Tebakan gua. Oke, berita berikutnya. Stellantis ya mempersiapkan leap motor masuk ke Indonesia. Ini leap motor bisa dikatakan merek Cina lagi. Merek mobil listrik dari Cina. Dan berarti apa ini masih satu grup Stellantis kali ya, karena Stellantis masih satu grup rasanya, dan yang masukin lagi-lagi Indomobil. ya PT Indomobil. Tapi masih belum tahu ya model leap motor yang masuk sini apa ya. Belum tahu sih. Ya tapi bisa tebak lah, biasa MPV kalau nggak crossover. Ya pasti begitu. Bisa dua itu. Mungkin ini kali ya pas Gias nanti kali ya di kalau sekarang diumumin gua ragu sih kalau Gias ya nanti ya. Tahun depan kali ya. Mungkin tahun depan, mungkin ya EMS tahun depan, kalau nggak Gias tahun depan nggak tahu. Tapi mau disiapkan datang. Ya berita berikutnya Mitsubishi yang mungkin namanya Grandia atau ya di ini pasti spy shop juga sih, karena mobilnya dikasih kamuflase gitu. Ya tapi ini orang nebaknya DST. Jadi DST konsep, jadi ya kayak SUV ukuran cukup gede seharusnya sih. SUV atau crossover gitu sih, belum tahu tepatnya apa. Tapi ada juga bilang DST itu penggantinya Pajero Sport nantinya, masih simpang siur, masih belum tahu ya. Tapi kalau jadi ini nama apa Grandia yang didaftarin ya? Di Indonesia didaftar Grandia tuh masih hidup namanya. Oh masih hidup, berarti
Bisa diperpanjang lagi. Ya diperpanjang mungkin ini kali. Mungkin buat MPV-nya Mitsubishi maybe. Mungkin nggak tahu. Ini Mitsubishi jualannya cuman SUV. Ya MPV-nya ada sih Expander, tapi mungkin ini lebih gede atau juga. Expander sama S-Cross, nggak tahu, mereka ngerasa mungkin pengen lebih kayak 7-seater tapi yang lebih gede lagi kali ya, tebakan gua sih. Berarti mungkin ini ya buat kayak semacam Innova kali ya. Iya, tebakan gue juga sama, buat lebih nyasar ke Innova sih, pasar-pasar Innova. Nggak tahu deh ini mengganti Pajero Sport atau enggak. So Pajero Sport udah lama banget kan. Juga Pajero bahkan Sport. Ya, tapi kalau dibilang beda kelas juga sih Pajero Sport sama MPV. Iya, nggak tahu nih, tapi ya model-model lebih mirip ini sih, lebih mirip apa ya, SUV sih coba di ST. Ya juga ya, kayak Range Rover. Iya tuh, kalau dari konsep sih mirip ini sih, mirip apa SUV. Iya, benar. Bahkan dari besarnya aja lebih. Berarti kalau kayak gitu, ya mungkin bisa jadi penggantinya Pajero Sport, tapi kalau dikasih nama Grandia lucu juga ya. Ya Grandia kan dulu dipakai terakhir di kuda tuh sama trim level kudanya gua. Iya, trim level yang paling tinggi bukan sih? Iya, trim level paling tinggi waktu itu. Ya modelnya cakep sih. Modelnya cakep sih. Kita lihat nanti bakal diumumin pas kapan ini. Ngeliat udah ada spy shot, mestinya ini sih nggak lama sih mestinya. Misalnya sebentar lagi sih, mungkin the final udah muncul sih seharusnya. Jadi kalau lihat spy shotnya sama foto yang tadi hampir mirip sih emang sih, hampir nggak ada perubahan kali. Berikutnya BYD, mereka barusan muncul mobil baru, dan mobil baru itu ada teknologi yang cukup teknologi baru. Jadi mereka bisa ngisi ya, maka kasar 400 km dalam waktu 5 menit. Dan mereka sekarang tuh mereka ada taruh di 2 mobil. Nah, nama mobil pakai nama Cina, di gua nggak bisa bacanya, agak susah. Nah, bacaan LEV sama Tang LEV. Jadi ini mereka menggunakan, seingat gua, baterai yang baru, Blade 2 atau apa entar namanya. Oh ya, jadi teknologi nggak hanya di mobil doang, tapi juga di charging stationnya. Jadi charging stationnya biasa hitungnya kilo kan. Ini hitungnya udah sampai mega, di 1 megawatt. 1000 kilowatt. 1000 kilowatt. Jadi 1 juta watt ya. 1 juta watt. 1 juta watt ya. Jadi di Amerika khususnya, ya ini khususnya di Amerika sih. Jadi Hyundai Ioniq 5N, Ioniq 5N itu di recall, katanya ada sekitar 1.500 unit di Amerika Serikat itu. Itu di recall karena masalahnya. Jadi gini penjelasannya, Ioniq 5N itu kan ini hitungannya kayak versi performa lah dari Hyundai Ioniq 5 biasa. Jadi Ioniq 5N itu ya orang bisa pakai untuk track day lah, kira-kira begitu. Nah, jadi masalah yang kenapa di recall ini tuh penyebabnya gara-gara kalau misalnya kita lagi ngebut di sirkuit kan kita bisa injak rem sama gas berbarengan lah gitu untuk ngejaga power kalau lagi belok misalnya gimana gitu kan. Kalau di mobil bensin tuh nggak ada masalah. Tapi kalau di mobil elektrik biasanya kalau pedal rem diinjak itu biasanya langsung cut off listriknya. Kalau mobil elektrik kan begitu ya. Iya, bisa mobil listrik gitu. Bisa kalau rem diinjak langsung mereka listriknya di cut off biasanya. Langsung cut off gitu. Nah, itu tuh yang membuat jadi nggak bisa diinjak gas sama rem berbarengan. Nah, itu yang di recall, mungkin di upgrade mungkin softwarenya itu pasti itu pasalnya di software sih. Iya, sama gue bilang masalah software sih. Nah, jadi Hyundai ini sih nge-recall, tapi ternyata ada yang diproduksi dari 18 Desember 2023 sampai 10 Desember 2024. Berarti mungkin setelah tanggal itu udah dibenerin softwarenya. Oh, jadi rasanya mereka udah tahu sih itu masalah ada di sebelumnya udah tahu sih. Ya, lalu berita berikutnya, Mercedes udah nggak bakal ngelanjutin lagi untuk Mercedes A-Class-nya. Tapi untuk CLA, GLA sama GLB yang biasanya satu platform sama A-Class tuh masih produksi, tapi A-Class-nya sendiri udah enggak. Ya, jadi A-Class sendiri udah enggak ada. Jadi A-Class biasa nggak ada, tapi A-Class versi SUV ada, A-Class versi sedan ada gitu ya. Makanya SUV yang gede dikit masih ada juga. Ya satu platform semua sih, tapi ya gua sendiri ya, gua kalau di jalan, gua sama A-Class biasa sama GLA tuh gua mood gua deket banget, terlalu dekat ya, emang. Deket karena GLA sendiri nggak terlalu gede dan nggak terlalu tinggi.
GL tuh lebih kayak crossover, cuma lebih tinggi dikit Jadi banget. kayak ini, kayak Yaris sama Yaris Hackers. Ya benar, benar. Nah, yang berikutnya ini Ferrari nih. Ferrari mempatenkan mesin V12 baru, tapi ada plot twistnya itu pistonnya bentuknya oval, ya lonjong lah gitu, nggak bulat. Nah, alasan Ferrari bikin ini karena Ferrari itu kan mesin V12-nya gede-gede. Mereka pengen ngecilin biar ya seperti biasa untuk mengurangi emisi segala macam, tapi supaya biar mungkin powernya tetap gede, mereka bikin nggak bulat lagi. Kalau ngelihat bentuknya tuh begini. Cuman ini dulu ya, Honda pernah bikin di Honda NR500 sama NR750 piston bentuk lonjong, tapi mereka itu bikinnya beda sama Ferrari. Kalau Ferrari ini bikinnya kan kayak bentuk vertikal gini ya lonjongnya. Nah, kalau Honda itu tuh dulu bentuknya memanjang, jadi dia punya 2 conrod untuk satu piston. Jadi mereka mau bikin kayak satu silinder itu 8 katup, itu Honda. Dan Honda sendiri kayaknya gagal sih untuk bikin lebih gampang diproduksi gitu, karena itu mesin katanya ribet atau gimana. Nah, Ferrari ini bikin bentuknya lonjong vertikal dan nggak segede Honda. Jadi mereka masih bisa pakai satu conrod. Nah, ini mungkin ada improvement untuk di yang lain, kita belum tahu sih. Kita mesti lihat nanti Ferrari bener-bener ngerilis. Karena ini baru gambar patennya doang ya. Oh, gua nebak ya. Hah? Ya pasti satu alasan pasti kayak size lebih compact kan. Ya. Lalu kenapa mereka buat size lebih compact? Buat sistem hybrid, tebakan gua. Oh ya, mungkin bener. Biar ada ruang lah gitu ya. Ruang buat sistem hybridnya, tebakan gua sih itu. Ya. Jadi apalagi ya Ferrari udah pakai sistem hybrid kan udah umum kan. Ya, apalagi udah sejaklah Ferrari mereka udah hybrid. Cuman kayaknya mereka pengen hybrid yang berbeda mungkin untuk flagship berikut karena mesinnya V12. Ya mungkin juga mereka pengen sistem hybridnya lebih dominan atau gimana gitu. Ya, jadi mereka butuh ruang lah intinya di ruang mesin mungkin gitu. Mereka jadi ngecilin mesin tapi biar compact tuh dibikin vertikal lonjongnya. Jadi lebih pendek lagi gitu. Ya lebih bisa di compact lagi. Tapi kita belum tahu sih ini pada aslinya bakal segede apa, kita belum tahu karena ini baru berupa paten. Ya kita mesti spekulasi semua sih juga. Iya, masih spekulasi semua ini yang kita omongin juga. Ya, jadi ini Renault mengeluarkan mobil limited, mobil listrik yaitu Renault 5 Turbo TI. Jadi ini bisa dikatakan tribute untuk Renault 5 Turbo zaman dulu. Yang zaman dulu ya. Cuma dibikin 1980 doang ya, 180 unit doang. Ya. Jadi jumlah sama bahkan 1980 tahun pembuatan Renault 5 yang aslinya. Jadi dulu ya. Jadi sekarang dia bikin 1980 unit. Dan menurut gue sih desainnya keren sih. Desainnya keren dan mereka nggak main-main sih bilang ini compact supercar karena ini mau benda sekecil ini 530 HP. Maksudnya 3 HP, tapi ya nggak fair sih. Mana mobil listrik ya lu mau naikin horsepower tuh termasuk mudah sebenarnya. Termasuk mudah, cuman kan yang namanya mobil elektrik itu nggak pernah ada yang enteng karena semua baterai itu berat. Tapi jadi ya mungkin ini kalau untuk sportiness ya mungkin karena dia wheelbase lebih pendek mungkin lebih bagus, jadi lebih lincah begitu. Tapi akselerasi sih kurang dari 3,5 detik deh, lumayan cepat berarti. Ya lumayan cepat. Cuman mereka bilang race-nya itu 250 mil itu 400 kilo ya? 400 lebih. Ya 400-an. Dan kata Renault itu dalam 15-20 bisa habis kalau lu dikebut injak mentok di trek 15 menit ya. Ya. Tapi ngisinya 15-80% ya 15 menit juga. Dan lucunya dia bahkan di-develop sama Alpine ya. Tapi karena ini mobil tribute tapi tetap pakai sama Renault makanya. Yang sport itu biasanya Alpine sih memang kalau untuk Renault. Ya, dan harganya di bawah ini 209.000 pounds ya. Oke, kira-kira itu news yang di minggu ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Apakah Anda sering lemas karena kerja seharian hingga malam tak ada energi?
Sponsor video kali ini Goliath dapat membantu Anda. Berkat bahan alami dari pasak bumi dan rujak polo, Goliath dapat memberikan Anda energi dari pagi hingga malam. Selain itu, Goliath juga dapat meredakan stres dan meningkatkan massa otot ketika Anda berolahraga. Goliath dapat dibeli di official store yang saya melihat di Shopee atau scan QR code di layar Anda.